Shalom, sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini, dan di saat ini saya rindu untuk kita belajar satu judul firman Tuhan yang diberi judul Damai Sejahtera Bagimu. Dunia ini tidak memiliki kedamaian yang sejati. Terbukti dari semakin seringnya konflik, kekerasan, bencana, dan tekanan hidup membuat manusia terus mencari ketenangan yang tidak pernah benar-benar ditemukan. Saat ini, ada satu janji Yesus bagi saudara dan saya. Dan kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberi tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudaraku, Yesus mengucapkan kata-kata ini menjelang penyalibannya, pada malam terakhir bersama murid-murid. Dan ini adalah bagian dari pengajarannya yang paling lembut. Saat ia menenangkan hati murid-murid yang diliputi ketakutan dan kebingungan. Situasi itu penuh kegelisahan. Pengkhianatan Yudas, ancaman pemimpin Yahudi, dan perpisahan dengan sang guru. Di tengah kekacauan itulah, Yesus memberi hadiah terbesar, damai sejahteranya sendiri. Mari kita lihat konteks dekat dalam Yohanes 14. Yesus sedang menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama, dia akan pergi untuk menyediakan tempat. Dari ayat 1 sampai yang ketiga. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia akan pergi untuk menyediakan tempat. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Roh Kudus akan diutus untuk memberikan penghiburan dan menguatkan. Kita bisa lihat dalam ayat 16 dan 17. Di ayat 21 sampai 23, Yesus mau menegaskan kasih-Nya dan pentingnya tinggal dalam firman-Nya. Jadi saudaraku, damai yang Yesus berikan bukan berasal dari situasi yang aman, tetapi dari kehadiran Roh Kudus dan keterikatan pada firman. Damai itu bukan hasil keadaan, tetapi hasil hubungan dengan Kristus. Mari kita lihat kembali konteks jauh dari damai ini atau kedamaian. Dalam seluruh Alkitab, kedamaian selalu menjadi karunia Allah. Itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia. Bilangan 6 ayat 26 mengatakan, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kedamaian selalu menjadi tanda bahwa Yesus hadir. Itulah sebabnya Yesaya 9 ayat 5 mengatakan bahwa Dia adalah Raja Damai. Kedamaian juga menjadi tanda bahwa seseorang memiliki buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22, salah satu buah roh ialah kedamaian atau damai sejahtera. Damai sejahtera atau kedamaian adalah janji bagi umat yang percaya. Itulah sebabnya Mazmur 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera.
Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, damai sejati selalu datang dari Allah. Dinikmati oleh orang yang hidup dekat dengannya. Seorang penulis Kristen menulis dalam buku Desire of Ages halaman 336. Damai Kristus bukanlah suatu damai yang bebas dari kesusahan, melainkan damai di tengah kesusahan. Artinya, damai itu hadir bukan ketika badai berhenti, tetapi ketika Yesus hadir dalam badai kita. Damai itu hadir bukan ketika badai berhenti, tetapi ketika Yesus hadir dalam badai kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita lihat perbedaan damai Kristus dari damai dunia. Dunia memberi kedamaian hanya melalui harta. Jika seseorang memiliki banyak harta, dia akan merasakan kedamaian. Dunia memberi kedamaian hanya melalui keamanan fisik. Ketika seseorang merasa bahwa dia tidak pernah sakit, kuat, dia merasakan kedamaian itu. Dunia memberikan kedamaian melalui ketenaran, dan dunia memberikan kedamaian melalui kekuasaan. Tetapi, saudaraku, damai dunia sementara, mudah hilang dan rapuh. Saat ini, saudara bisa memiliki banyak harta, tetapi ada saatnya harta itu hilang. Saat ini, kita merasa kuat, sehat fisik, tetapi ada saatnya kita akan sakit. Saat ini, bisa saja saudara dikenal oleh semua orang, tetapi ada saatnya saudara dilupakan oleh orang-orang tersebut. Saat ini, bisa saja saudara sedang memiliki kekuasaan sebagai pemimpin, tetapi ada saatnya saudara akan digantikan. Jadi, damai dunia hanya sementara, mudah hilang dan rapuh. Bagaimana Kristus memberi kedamaian? Kristus memberi damai yang tidak bergantung pada keadaan. Kristus memberi kedamaian tidak berubah sekalipun dunia bergejolak. Damai Kristus menguatkan ketika hati gelisah. Dan Dia memberikan kedamaian mengalir terus dari hubungan pribadi dengannya. Pena Inspirasi mengatakan dalam buku Step to Christ halaman 72, mereka yang memandang kepada Kristus akan dipenuhi damai dan terang. Ketika pandangan kita tertuju kepada Yesus, maka damai memenuhi hati. Kedamaian akan terus hadir ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, damai datang saat kita berdoa. Kedamaian datang ketika kita mengucap syukur. Damai datang ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Yesus. Ketika kita melepaskan kendali, Allah memberi damai yang melampaui segala akal. Damai yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dapat dirasakan. Damai sejahtera dapat kita pelihara dan harus kita pelihara.
Yesaya 26 ayat 3 katakan, yang hatinya tetap terarah kepadamu, engkau jagai dengan damai sejahtera yang sempurna. Damai dapat dipelihara ketika kita fokus pada Tuhan, bukan masalah. Damai dapat dipelihara ketika kita menjaga pikiran dari hal yang negatif. Damai dapat dipelihara ketika kita menjaga mulut kita dari kata-kata yang memecah. Dan damai dapat dipelihara ketika kita menjaga hubungan komunitas tetap rukun. Tidak ada kesaksian yang lebih kuat, kata pena inspirasi, bagi dunia tentang kuasa Injil selain dari kehidupan seorang Kristen yang damai dan bersyukur. Ministry of Healing halaman 470. Ketika umat Tuhan hidup dalam damai, itu menjadi kesaksian kepada dunia. Di akhir dari firman ini, saudaraku, hari ini, Yesus kembali mau mengatakan kepada saudara, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai itu tidak berasal dari dunia, tidak dipengaruhi masalah, tidak hilang oleh badai kehidupan, mengalir dari hubungan dengan Kristus. Marilah kita saat ini memiliki hati yang tenang, serahkan kepada Tuhan, dan diisi oleh kehadiran Roh Kudus. Semoga hari ini kita dibawa ke dalam kedamaian Kristus yang sejati, sehingga kita menjadi pembawa damai bagi keluarga, jemaat, dan bagi dunia. Adalah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang perkasa, yang menciptakan kami, Allah yang menopang kehidupan kami, sumber kedamaian. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami dapat memiliki kedamaian dalam kehidupan kami, dan kedamaian itu hanya berasal dari Yesus sendiri. Mampukan kami untuk selalu peka merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, dengan keterbatasan kami, untuk dimampukan merasakan juga kedamaian itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu, terima kasih untuk pimpinan-Mu bagi kami, dan terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Adalah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.